Dulu tuh aku nulis di diary gitu kan, cowok ideal gitu kan, 170 gitu kan. Aku demen yang bule-bule gitu. Hasilnya? Ya, what you need is not always what you want ya. Mereka nggak mau capek, nggak mau random lagi. Pokoknya gue pengen, kalau lo nggak lolos bagian financialnya, udah goodbye, nggak usah ketemu lagi. Itu tuh sebenarnya salah banget untuk ngobrolin financial on the first date. Ada do's and don'ts on the first date. You cannot talk about past relationship on the first date. About family on the first date. Harusnya kan fokusnya getting to know each other. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, apa kabar semua? Senang masih nonton Curhat Babu lagi untuk ke episode ke 2340 berapa? Sama Aryo dan Uca nih nggak capek-capek ya ngomongnya. Iya, dan sampai sekarang kita masih menerima DM yang bilang aku menyesal menikah sama si Anu gitu. Baru 2 bulan 3 bulan nikah, kok aku rasanya udah pengen keluar dari pernikahan ini. Itu nggak bisa dibalikin ya uangnya, uang nikah gitu. Semua money back guarantee nih, aku nggak mau nih gitu, nyesel. Iya. Nah, saking banyaknya DM seputar nyesel, nggak nyesel, tapi nyesel juga kawin sama si ini. Kok begitu udah 3 bulan, kok begitu udah 1 tahun, kok gitu. Beda, kok berubah, kok nggak sesuai dengan harapanku, kok nggak sama kayak waktu pacaran, ya kan? Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih dengan expertnya, gitu ya. Kita mau ngobrol dengan apa nih? Expert menyesal menikah? Kita mau undang langsung expertnya, yaitu seorang certified matchmaker dan juga relationship coach dan juga founder dari Hearting, yaitu Mbak Zola Yohana. Hai Mbak Zola, apa kabar? Hai. Halo. Good to finally have you here. Finally ya. Seneng banget deh ada Mbak Zola di sini. Pasti kalau teman-teman yang baru baca, wow, professional matchmaker. Ada ya, begitu aku tahu ya. Ada ya, gitu ya. Ada. Oke, Mbak Zola. Ini sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal relationship, kebetulan kan nih di Parent Talk mostly ya udah menikah, tapi ya ada juga yang belum nikah gitu kan. Sebenarnya nih, gimana sih untuk menentukan atau merasakan atau tahu bahwa he's the one or she's the one? Itu pertanyaan banyak banget pasti. Gimana sih gue tahu dia is the one for me gitu ya. Padahal kan sebenarnya the one itu tuh nggak ada. The one itu feel pressured gak sih? Kayaknya dari kan, 5 miliar 6 miliar orang di dunia harus cari the one. Wow. Susah ya? Susah. Jadi kata the one itu tuh beneran pressure banget. Sementara kan orang kan banyak ya, berapa jumlah manusia gitu. Sebenarnya the one itu lebih the one yang memang maksudnya yang cocok buat kita, compatible buat kita sebenarnya. Mereka mengkonotasikannya begitu gitu loh. Tapi sebenarnya paling gampang kalau mau tahu sebenarnya kita tahu is this the one, the right one for me atau enggak. Paling gampang tuh ngelihat adalah compatible apa enggak. Compatibility-nya gimana, values-nya gimana. Kalau orang biasanya selalu melihat sesuatu itu dari dia soalnya hobinya berenang, gue juga hobinya berenang. Wah, cocok berarti nih. cocok nih gitu, kita ya cocok kan? bikin tim renang. Iya. Itu interestnya yang sama sebenarnya. Tapi apakah compatible? Belum tentu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya nggak ada orang yang cocok kecuali memang mereka saling mencocokkan diri satu sama lain. Mencocokkan diri itu tuh sebenarnya basicnya sendiri itu adalah nggak nyaman. Basic ya sebenarnya. Kalau orang kan selalu bilang, aduh cocok nih karena kita sama-sama suka berenang, sama-sama suka traveling. Padahal belum tentu untuk visi misinya sama atau enggak. Jadi ngelihatnya itu dari sisi visionnya sama apa enggak, valuesnya itu yang paling penting. Jadi jangan melihat hanya dari hobi. Interestnya apa gitu loh. Banyak orang yang salahnya tuh di situ. Tapi mencari dari situ. Kecocokan awalnya berangkat dari sama tapi nggak sama gitu. Berusaha mencari yang kayak sama semuanya perfect sama, itu kan juga bosan ya. Nggak mungkin kita kayak marrying a twin gitu loh. Kita kayak kembar aja ada bedanya. Kalau mencari yang sama kan ke situ. Tapi di mana sih kita mencari antara yang sama yang cocok? Itu gimana sih caranya? Nah, gini, karena kan you're not gonna date someone like you dong. Pastinya you're not gonna marry someone like you. Harusnya mencari seseorang yang bisa adding value ke kita juga gitu loh. It's not about complete each other ya, karena kan we're a whole individual. Kitanya pun juga as a person udah complete gitu. Tapi lihat dari misalnya gini, fight
language misalnya gitu ya. Ketika orang kan selalu taunya adalah love language. Betul. Tapi mereka lupa sebenarnya kalau berantem tuh gimana sih in a healthy way. Lihat, jadi itu harus dikomunikasikan sebenarnya, ngobrol. Dan itu bisa diobrolin ketika dating, awal-awal dating, terus udah gitu in a relationship. Getting to know proses itu masih selama menikah pun masih getting to know proses. Jadi orang banyak yang nggak tahu kadang kan, mereka selalu berpikir kalau udah menikah gue udah tahu pasangan gue, padahal belum tentu lo tahu pasangan gue karena pasangan kita keep evolving, ada perubahan kan. Jadi untuk mencocokkan itu nggak akan gampang. Contohnya misalnya gini, dalam money management misalnya gitu, ya. Secara financial misalnya kita mau ngomongin financial, ngelihatnya itu seperti apa sih? How do you value misalnya money? Point of view tentang money itu gimana? Jadi bukan berdasarkan gue boros misalnya, ternyata pasangan gue pun juga boros. Oh kita sama nih, bukan begitu. Abis orang boncos teman udah nikah, boros dua-duanya ya. Boncos. Jadi ngelihat dari sebenarnya melihat sesuatu itu value-nya tuh gimana? When you see money misalnya dalam sisi parenting, oke? Yang untuk misalnya paying the bills kita gimana manage-nya, siapa? Yang untuk chip in untuk urusan anak-anak siapa misalnya gitu. Apakah untuk expenses rumah itu berdasarkan dengan gaji masing-masing, yang lebih besar mungkin lebih besar persennya atau lebih kecil gitu loh, melihatnya dari sisi situ. Jadi dari awal itu yang harus dikomunikasikan, ternyata sama atau enggak, you're in the same page atau enggak, in terms of anything, itu baru bisa dibilang compatible. Jadi bukan karena samanya, tapi how you see the difference-nya. Tapi aku paham sih, maksudnya orang mencari sama biasanya dapat nyaman dari menemukan sesuatu yang sama. Kita bisa menikmati sesuatu bareng, setuju, laugh at the same jokes, mungkin selera humornya sama, kesamaan, dan sampai ujungnya kecocokan. Jadi mungkin goalnya kayak Jerry Maguire ya, you complete me gitu. It's a bullshit. You complete me, kayaknya gue jelek lo cakep, nanti anak kita biar cakep gue kawin sama lo deh. Gitu. Nih hasilnya nih. Gitu ya. Nah, zaman ini kalau kita ngomongin kenal orang zaman dulu sama zaman sekarang, mungkin dari zamannya kita lebih mengenal kayak ya itu, cari yang samaan dulu, cari yang apa yang bisa dinikmati dulu. Tadi kan juga dirimu bilang bahwa people evolve gitu. Nah, zaman sekarang apa sih, apa yang sedang terjadi gitu dalam menemukan pasangan gaya-gaya zaman sekarang? Ini ya kalau misalnya yang aku ngomongin yang related to my client ya, most of the time mereka tuh terlalu fokus ke appearance-nya. Physicalnya, mereka nggak melihat dalam as a personality-nya itu gimana. Jadi lebih general, yang penting responsible, terus udah gitu punya pekerjaan. Jadi in general sebenarnya yang mereka lihat, bukan yang mereka butuhkan itu apa. Sometimes what you want is not always what you need kan. Jadi mereka maunya hanya mungkin gue maunya yang kerjanya di mana. Terus udah gitu, lulusan luar negeri gitu. Ivy League ya. Ivy League ya. Terus bahasa Inggrisnya paling bagus, sering kalau bisa agak-agak bule gitu. Banyak yang gitu-gitu, dan itu hal yang selalu, karena kan gue selalu digging kan ke klien, kenapa? Kalau misalnya ditanya kenapa mau nyari yang Ivy League misalnya gitu, atau lulusan dari luar, karena mereka lebih open minded. Itu yang selalu banget dari dulu sampai sekarang ya. Kalau bisa lulusan luar, kenapa? Karena memang kan lulusan luar lebih open minded. There is no guarantee mereka open minded atau enggak. It depend on how they raised in the family kan. Terus ada juga kalau enggak sama bully, dia kan bully lebih gampang, nggak ribet. Terus udah gitu open minded juga. Ini open minded nih kata open minded. Sementara mereka tahu nggak sih open minded itu maksudnya apa? Kan perspektif kan, open minded. Buat gue mungkin open minded in terms of menikah misalnya gitu. Buat dia mungkin menikah tuh harus gimana? Berarti dia nggak open minded, kan perspektif. Bener juga sih, bener juga. Apalagi kalau mau yang open minded, levelnya tuh spektrum jadinya ya. Sangat ini banget. Jadi lihat, makanya penting banget kenal dulu diri kita itu seperti apa. Cuman yang aku lihat sekarang ini trennya banyak perempuan, terutama perempuan ya, mereka lebih fokus ke yang image gitu, lebih fokus ke ego, lebih fokus ke pride-nya dia. Oh punya suami entrepreneur misalnya. Oh punya istri yang dari mana misalnya, bukan melihat dari dalamnya personality-nya itu sebenarnya seperti apa. Padahal untuk long term relationship yang paling penting adalah how do they make you feel? Do they make you feel secure, safe in a relationship? I see. Setuju sih.
Tapi itu tuh kayak hal-hal yang harus kita bedahnya setelah kita udah pacaran cukup lama. Mungkin baru ketahuan bagian dalam-dalamnya kayak karakternya gimana. Tapi aku bisa ngerti juga sih sesuatu yang artificial, yang apalagi tampilan dari luar yang manis-manisnya emang menarik hati dulu di depan. Apalagi aku Virgo loh, Bang. Tapi aku tuh melihat tampilan gitu. Aku lolos kriteria pertama kamu, lolos. Ya lumayan lah, karena aku pikir masih bisa dipoles lah gitu. Oke lah. Masih Kenapa ada begini ya? harapan Masih gitu ada ya. harapan, masih bisa lah gitu. Banyak banget, atau paling sering banget nih. Ya perempuan lagi nih ya. Tinggi deh gitu. Pokoknya gue maunya tinggi, paling enggak ada ideal tinggi 170. Iya, itu aku deh kayaknya. Jangan-jangan itu aku. Jangan-jangan itu aku kan. Harus yang 170, mungkin dianya tinggi 150 tapi pengennya 170 gitu. Karena buat mereka kan itu ideal tinggi dengan 170. Betul. Ada tinggi ideal sendiri gitu. Padahal nggak ada sama sekali yang begitu. Iya, dulu tuh aku nulis di diary gitu kan. Cowok ideal gitu kan, 170 gitu kan, kulit putih gitu. Aku demen yang bule-bule gitu. Hasilnya? Ya, what you need is not always what you want ya. Balik lagi gitu dengar-dengar parents. And then sometimes what you get is so much better than what you wanted. Nah, oke. Bener. Ini kita ngomongin perjodohan ini loh. Zaman dulu mungkin aku nih kalau banyak juga dulu tuh lovebirds dari SMA akhirnya nikah gitu. Ada banyak juga yang kayak, soalnya itu kan keadaannya adalah aku kenal cewek zaman dulu tuh cuma satu SMA aku aja gitu. Oke. Bahwa udah nggak ada sosial media, jarang main keluar sekolah. Betul. Terus sekolahnya juga daerah deket rumahnya, bukan sekolah yang harus pindah jauh-jauh, traveling jauh-jauh. Jadi kolamnya kecil gitu. Terus udah gitu dulu juga kalau misalnya pun udah beranjak lebih dewasa, kita ke bar nih, ke klub nih. It takes so much courage, so much time untuk akhirnya approach satu perempuan gitu atau lawan jenis. Ujungnya juga nggak jadi juga sih, nggak berani juga sih. Akhirnya ngomong apa nih gue segala macem. Gue ngeliat sekarang tuh berbeda banget ya, bener nggak sih? Berbeda banget bahwa di mana everything, pertama ada social media, berarti kolamnya udah kebuka tuh, luber ke seluruh Jakarta, apalagi dunia gitu misalnya. Terus kedua adanya application dating apps, online dating segala macam yang dulu gue ngumpulin tenaga untuk kenalan nama cewek sejam 2 jam terus nggak jadi. Sekarang in the matter of a swipe right or left atau left sih sekarang yang kalau right left ya. right left. Iya, jadi kalau ngomongin soal dating zaman sekarang mungkin lebih ke kita bisa bilang sebagai modern dating ya, dibandingkan mungkin beberapa tahun lalu yang kalau kita mungkin masih cukup tradisional gitu kali ya. Iya. Kita kenalnya dari mutual friends gitu. Jadi zaman dulu banget tuh dikenalin ini, kenalin gue dong, titip salam dong ya. Nah, sekarang atau tulis ya. Surat cinta gitu. Sekarang tuh gimana sih? Ada apa sih dengan sekarang nih? Itu udah lama gak dating nih? Iya benar. Sebenarnya sih itu udah lama kalau untuk web base ya. Untuk online dating itu dari zaman aku SMA udah ada sebenarnya. Terus kuliah, jadi aku tuh udah main online dari zaman SMA kuliah lah awalnya. Oke, tahun berapa itu? Kayaknya kita jauh banget ya. Beda ya. Kita yang gimana ya? Kita 90 bukan ya. Dari zaman itu pun juga udah ada, bahkan dari tahun 60-an itu udah ada online ya. Kita ngomongin online base gitu. Dan online dating atau apps atau web base atau matchmaker itu kan sebenarnya tools untuk single, mencari single yang lain. Yang dimana zaman dulu internet aja belum ada, mungkin susah. Kita mesti ke warnet, bener? Atau kalau enggak memang kita tuh organik banget ketemu ngafe, ngeliat ada yang cakep, coba kirim kertas gitu ya, kirimin dong mbak ke situ gitu loh, kenalan gitu. Zaman sekarang karena semua dipermudah, jadi prosesnya kadang anak-anak muda sekarang pun juga jadi kayak, aduh males ya usaha, maunya pengen cepet. Jadi trennya pun juga kesini anak-anak muda Gen Z gitu lah ya. Mereka tuh udah datang ke aku umur 25 tahun, 26 tahun, 25 tahun. I'm quite surprised, yang dimana sebenarnya hiring a matchmaker itu at least mereka umurnya itu udah 37 ke atas, financially secure, financially independent. Semenjak pandemic,
itu 25 tahun. Jadi aku banyak banget klien umur 25 tahun. Tapi kenapa 26, 27. Karena mereka kayak merasa gue udah punya plan nih. 2 tahun ke depan gue mau married. 3 tahun kemudian misalnya gue mau punya anak. Jadi mereka kayak udah plan. Sementara lupa ada proses. It's not like the world is going to end, I need to marry someone now gitu. It's pandemic. Mereka juga males ketemu dengan random lagi. They don't like to be di online juga. They don't like to be seen in online. Jadi mereka kebanyakan berpikir kalau ya udah deh, gue nggak mau buang-buang waktu. Gue nggak mau buang-buang energi ketemu dengan orang dating tapi nggak jelas. Mendingan hiring someone expert gitu ya, hiring a matchmaker jelas karena ketemunya orang-orang yang memang sama values-nya, visionnya pun juga sama gitu loh. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu. Jadi kalau dipikir-pikir mereka sukses ya, maybe mereka financial independent ya, maybe mungkin anak-anak sekarang lebih banyak begitu. Karena hiring a matchmaker it's a life investment, it's a big investment sebenarnya. Jadi prosesnya tuh sekarang kayak anak-anak muda lebih gampang melihat kalau yaudah deh, you're a matchmaker, set me up. Sesimpel itu gitu. Wow. Dan karena aku juga doing research with my client juga, ada beberapa juga yang mereka merasa ketika pandemic, they feel lonely. What they need actually connection. Really meaningful connection with their spouse, mungkin with their partner gitu. Yang mereka single jadinya akhirnya mereka bingung. Ketika mereka realize 2 tahun stuck di rumah, kita nggak going anywhere gitu ya. Yang mereka makanya waktu itu sempat perceraian tinggi. Mereka realize ternyata ketika bareng jadinya berantem, ketumpuk tuh semua yang udah lama karena yang dilihat lu lagi gitu. Kita kan nggak bisa tanpa distraction 24 jam. Sementara yang mereka realize ketika single adalah ternyata yang gue butuhin adalah beneran orang yang real, yang beneran connect gitu, a real love. Karena gue nggak mau nanti akhir satu rumah 24 jam ternyata gue nggak dapet feelnya gitu. Mereka banyaknya realize itu. Jadi nyarinya lebih ke connection. Sekarang. Ini aku aja ya, mungkin aku aja yang concern ya. Tapi kayak dulu tuh berusaha deketin perempuan itu mikirnya lama segala macam, pilihnya baru-baru pilihnya udah gue udah mau ini tapi mikir untuk deketin ini orang tuh lama banget. Cuman merasa yang diusahakan segitu niatnya segitu lama kayak di-cherish lebih somehow di-cherish lebih dalam gitu. Tapi kalau cuma swipe left, swipe right terus nggak jadi, aku ada cerita sama teman-temanku yang aku punya temen yang masih Gen Z banget, masih muda, masih pakai app online itu. Dia bilang 8 dari 10 cewek yang gue temuin itu di date pertama langsung ngomongin penghasilan. Di first dates ngomongin penghasilan. Jadi mungkin senada dengan yang dirimu bilang tadi, bahwa mereka nggak mau capek, nggak mau random lagi. Pokoknya gue pengen, kalau lo nggak lolos bagian financialnya udah goodbye, nggak usah ketemu lagi. Itu tuh sebenarnya salah banget untuk ngobrolin financial on the first date. Ada do's and don'ts on the first date. You cannot talk about past relationship on the first date. About family on the first date. Harusnya kan fokusnya getting to know each other. Fokusnya sebenarnya gimana bisanya kita lanjut untuk second date. Bukan fokusnya gue nggak bisa nih mana orang selama hidup gue nih. Lah gimana bisa tahu kalau misalnya cuma ketemu 3 jam, 4 jam gitu loh. Jadi terlalu frontal kalau misalnya udah membahas hal privacy. Contohnya misalnya financial, apalagi ternyata financial adalah salah satu boundariesnya dia misalnya gitu. Nggak bisa, harusnya lebih fokusnya having fun. Atau ngomongin anak-anak kita nanti namanya siapa ya gitu. Kita cowok cewek nih berapa gitu. Iya, maksudnya lebih fun aja gitu. Banyak yang mereka juga ngomongin, aduh gue dating kayaknya gue nggak bisa deh, karena kayak gue nggak ngeliat ada potensial sama dia. Kayaknya gue gak bisa nih sama ini orang kawin nih. Kan lo baru ketemu berapa jam sih? 2 jam? 3 jam gitu. Terus lo langsung bisa ngejudge kalau gak bisa nih sama ini orang selama hidup gue gitu. I mean, what's the rush sih? Maksudnya bukannya first date itu yang hal-hal yang seru, yang agak-agak gak tahu, terus kelopek surface-nya satu-satu, flirting dulu gitu. Dulu kan kayak onions, ada layers-nya dibuka satu. Ternyata dia ini, ternyata. Tapi kalau langsung dipotong belah 2, dilihat isinya, ya ternyata dia yang ini, nggak usah lagi. Dan kalaupun misalnya ternyata pada dating dan ditanyain on the first date untuk salary berapa, kalau merasa nggak nyaman, nggak usah disebut gitu loh, nggak perlu. That's my boundary. Tapi I'm not comfortable. Udah pasti nggak gitu. ada second date kalau kayak gitu sih. Definitely pastinya. Apa nanya-nanya gue? Cuman quite surprise sih kalau misalnya first date udah ngomongin tentang salary gitu loh.
Sebenarnya aimingnya apakah mencari yang memang mau lebih tinggi earningnya dari dia, atau dianya lebih tinggi nggak mau dapet yang lebih rendah, atau Bisa apa jadi. gitu. Benar. Karena kalau kita ngomongin partnership, it's together. We build it together gitu loh. Dan ramainya di TikTok kalau nggak salah juga, di mana having a sugar daddy and a sugar baby is such an accomplishment buat beberapa orang. Iya sih. Emang mungkin kebanyakan financial planner kali ya. Langsung dari awal langsung financial. Sama mungkin karena efek sosial media yang dimana yang di post semuanya yang berbau traveling, luxury dan lain-lainnya. Jadinya mungkin mereka berpikir, oh hidup tuh ternyata begini. Padahal kan semua ada proses. Sama halnya mereka bilang menikah tuh berarti untuk happy aja gitu. Ekspektasinya begitu. Makanya akhirnya banyak yang menyesal kan. Betul. Nah, tapi kalau di modern dating kayak sekarang ini Mbak, masih perlu nggak sih kita punya kriteria tadi? Kalau aku kan kriterianya lebih ke fisik, tinggi berapa, terus gitu-gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang nih masih perlu nggak sih ada kita punya list untuk kriteria kayak gitu? Yang tadi superficial nggak penting. Yang paling penting sebenarnya lebih cari ke dalam, digging more gitu. Misalnya mau nyari yang family, misalnya dia value family, dia nyari someone yang family. Values itu nggak mesti sama, tapi paling nggak align. Contohnya misalnya dia value hard work, oke? Dan cari someone yang memang ternyata tuh memang orangnya gigih, orangnya ambitious, align kan? Align, bener. Gitu loh. Jadi nggak necessarily harus sama. Fokus ke emotional available nggak dia? Jangan yang memang cuman melihat dari sisi gue udah putus. Karena apalagi kalau misalnya perempuan, mereka selalu berpikir playboy. Ada challenge-nya nih gitu. Bukannya enak ya kalau misalnya ketemu yang adem-adem ayam aja gitu, nggak macem-macem gitu loh. Kenapa masalah dicari gitu? Suka mencari tantangan memang ya kayaknya. So what holding them back actually to finding someone, their mindset. Yang berpikir kayaknya cowok semua sama, atau perempuan kayaknya semuanya sama. Padahal kan enggak, don't stereotype people. Fokusnya adalah yang, jadi kalau aku biasanya suka bikinnya make a list. What do you like about yourself? And then your values apa? What are you looking for in personnya tuh apa? Dan kalau memang udah semuanya, cek diri kita, lu begitu apa enggak? Instead of focusing other people, why don't you be that person dulu? Benar sih. Kenapa nggak ketemu Mbak Zola zaman dulu ya? Aku boro-boro bikin list gitu, nggak ada tuh. Nanti nggak ketemu aku. Oh iya benar. Udah jalannya begini, sudahlah. Jangan disesali. Ini mau mentang-mentang sekarang menyesal. ini mungkin buat kalian yang belum menikah, belum punya pasangan, atau justru mungkin sudah pernah menikah terus mencari pasangan lagi gitu ya. Mungkin bisa tuh dibikin list gitu ya tentang diri kalian. Terus mungkin value tentang diri kalian tuh apa sih, yang dicari juga apa. Dan jangan lupa sih tadi assessment tentang diri. Dan mungkin kalau udah punya, misalnya udah pernah menikah terus kemudian berpisah atau bercerai terus kemudian mau memulai kembali, itu ada kali ya soal kayak kegagalan di pernikahan sebelumnya gitu kali ya, assessment tentang apa sih yang dipelajarin atau learnings dari pasangan terdahulu gitu kali ya. Kita kan sebenarnya harus lihat ke diri dalam kitanya dulu. Kalau memang kita mau nyari misalnya yang adventurous atau family, kenapa? Ada apa gitu loh. Kenapa mau nyarinya yang family? Align nggak sama lu juga misalnya gitu. Are you a family person nggak? Jadi segala sesuatu balikin ke diri kita lagi gitu loh. Dan berarti kita masih boleh ya, bukan kok kita sih masih boleh ngapain? Boleh maksudnya. Jadi boleh. Zaman sekarang tuh masih boleh buat selektif memilih pasangan gitu ya. Harus ya, karena kan ada yang bilang juga nih, misalnya nih kayak orang kan kadang-kadang stereotip tentang usia 25-an itu usia ideal untuk menikah misalnya gitu ya. Sementara yang udah 30-an dan belum menikah dianggap wah lu selektif banget sih, picky banget sih, makanya nggak dapet misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk being selektif aja tuh sebenarnya nggak apa-apa kan, boleh-boleh aja. Harus selektif, tapi realistis juga. Makanya balik lagi, kenalin diri kitanya. Setelah kita tahu diri kita apa, yang paling penting self awareness aja, tahu tentang diri kita. Dan orang kan selalu bilang at least you have a self love. It is true, but you don't need self love yang harus full, karena kan self love itu is a long life journey kan. As long as you know what your values and as long as you know what you need, self awareness udah gampang. Tapi yang kalau dia nggak tahu tentang dirinya dia, dan gimana mau nyari keluar gitu loh. Benar. Kenalin diri kitanya dulu yang paling penting. Speaking of selektif gitu ya, berarti tuh bukan cuma pasangan aja yang kita perlu selektif.
untuk belanja online kita perlu selektif juga, Bang. Justru kadang-kadang aku belanja online lebih selektif daripada cari pasangan, karena sekarang udah gak cari pasangan sih. Jadi kayak belanja itu aku selalu ya harus riset dulu tentang barang yang aku cari. Aku harus tahu dulu diri sendiri nih maunya apa gitu, maunya apa dan butuhnya apa. Baru kita lihat barangnya, cari, berusahakan namanya biasanya. Abis itu cek reviewnya dulu gitu. Cek reviewnya tuh penting. Kalau berarti kayak kalau di dating online tuh kayak testimoni gitu kali. Mungkin. Oh gak enak banget. Bener. Dibaca deskripsinya, dilihat dia kalau belanja nih dia lagi. Dilihat deskripsinya, dilihat reviewnya, baru kita bisa membandingkan dengan merek-merek lainnya gitu. Jadi kayak kalau belum yakin terus kita masih bisa tanya ke seller. Jadi semua tuh ada prosesnya menurutku. Semua tuh ada prosesnya, harus ada pelan-pelan dengan yakin untuk beli sesuatu. Kalau udah yakin baru check out. Dan kalau misalnya kita menggunakan e-commerce atau marketplace, ya transaksinya di situ, jangan di luar tempat situ gitu. Apalagi kalau kita di Lazada ya, kita biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita belanja online di Lazada, kurang lebih yang kayak tadi Aryo sampaikan gitu ya, step by stepnya. Kamu biasa beli skincare? Jadi ya aku biasanya beli skincare, beli vitamin, itu kan pasti melalui online gitu ya. Nah kalau di Lazada, gitu. Beli Lego buat aku. Nah kalau di Lazada biasanya aku cek-cek dulu, sama kayak Aryo lah, kita pasti pilih-pilih dulu resellernya, dicat dulu, terus deskripsinya, reviewnya lah, kayak gitu, biar hati-hati aja gitu, sama kayak cari pasangan. Dan harus hati-hati. jangan lewat luar gitu, harus lewat itu ya biar aman dan bisa ngeklaim. Jangan lupa tuh kamu selalu unboxing videonya kalau udah nyampe paketnya. Itu dia gitu. tuh, kalau itu udah paling gampang, mager. Gitu. Oke, kembali ke topik lagi nih Mbak Zola ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tadi kan curhatannya orang-orang setelah 3 bulan menjalani kok rasanya nggak cocok, nggak pas. Nah, adakah jalan keluar dari relationship ini nih? Gitu. Misalnya kita ngerasa, let's say, kok jadinya lama-lama nih orang toxic ya. Let's say ini baru berapa bulan, misalnya udah muncul. Udah menikah, udah pacaran? Ya pacaran lah, nikah gitu ya. Terus gimana cara keluar dari relationship itu? Semua pasti ada jalan keluarnya. Yang paling penting tuh adalah diobrolin, komunikasi. Kalau gue selalu bilangnya compromise, communication, terus ngobrol. Itu tuh nggak hanya ngobrolin tentang surface doang. Seberapa sering sih, misalnya nih kamu berdua nih, seberapa sering sih ngomongin tentang kalian berdua, feelings gitu. How do you feel about your marriage? Are you happy in a marriage atau enggak? Yang gitu-gitu loh. Jadi check in lagi ke relationshipnya. Kenapa? Kalau gue biasa selalu bilang, do relationship check in every month. Relationship kayak apa tuh? Relationship check in misalnya setiap bulan gitu ya, atau setiap minggu juga, cuman mau check in aja salah satu ke pasangannya. How do you feel about our relationship misalnya gitu? Do you feel happy nggak? Is there any needs that I haven't fulfilled yet? Mungkin gitu. Terus udah gitu, tapi lebih tentang berdua ya. Terus waktunya aku, let's say misalnya kemarin aku sibuk, kira-kira buat bulan ini ada waktu kita buat berdua atau enggak? Jadi beneran tentang berdua nih. We're not talking about the kids dan lain-lainnya. Karena yang paling penting kan hubungan itu si pasangannya dulu, baru si anaknya juga. Karena anak akan melihat hubungan orang tuanya seperti apa kan. Jadi relationship check-in itu tuh paling penting untuk nourish your relationship lagi, your marriage. Terus build the connection and intimacy sebenarnya. Jadi cuman hal simple nanya, Oke, karena kan setiap orang itu seminggu situasinya beda, 2 minggu kemudian situasinya beda. Kadang kita terlalu sibuk dengan anak-anak, terlalu sibuk dengan kerjaan, sampai lupa sebenarnya ternyata pasangan kita lagi sedih. Benar gitu sih. Loh. Jadi check their feeling sebenarnya. Feelings ya. Feelingsnya apa? Ada nggak dalam minggu ini yang bikin gue sedih, yang bikin lo sedih, gitu loh. Ada nggak mungkin selama kita arguing yang gue ngerasa kayak nggak respect lo misalnya, hal-hal gitu loh. Relationship check-in tuh kita jarang lihat orang lakuin, nggak common ya dibahas ya. Lebih ke arah kalau kita relationship check-in di saat lagi berantem kebanyakan, baru tuh dikeluarin semuanya. Kadang-kadang masalahnya A tapi ya B C D-nya dibahas semua. Kan? Jadi seolah-olah padahal itu adalah isi relationship check-in. Keluhan-keluhan itu di saat mungkin harusnya bukan di saat lagi ada masalah besar. Jadi di saat kepala dingin, lagi rasional diomongin, aku kemarin nih merasa sedih di saat bla 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 gitu. Jadi itu bisa dibicarain jadi bahan relationship check-in, bukan di saat lagi
berantem A terus semua langsung dibumbuin dimasukin gitu. Harus ada momen vulnerable berdua gitu. Iya, betul. Mau kalau misalnya memang aduh gue nggak punya waktu, either you make time atau finding time itu beda loh. Finding a time and make a time itu beda. Make time there is effort. Finding time tar dulu deh gue cari waktu dulu. Padahal hubungan berduanya untuk build intimacy itu penting banget. Betul. Even cuman pillow talk gitu, ngobrol misalnya gitu. Kok aku ngerasa belakangan I don't feel love sih gitu. Kenapa ya? Ngobrol. Tapi ya memang dua-duanya ngobrol, dan salah satu harus kasih safe space juga without any judgment. Ya. Menarik. Right. Jadi teman-teman buat yang menyesal menikah, panjang sebenarnya kalau mau dibahas jalan keluarnya, karena kita juga boleh dibilang nggak tahu persis apa yang dialami gitu, karena semua orang baggage-nya beda-beda, masalahnya sangat spesifik mungkin. Tapi setidaknya mungkin yang belum menikah bahkan bisa menentukan bahwa kita tuh sebenarnya harus melihat ke diri sendiri dulu, kita tuh maunya apa, butuhnya apa, daripada cuman mencari seperti Nucha ya, yang tinggi, yang putih, yang bule. Lihat tuh, kualat kan gitu. Jadi memang ada prosesnya untuk melihat ke diri sendiri dulu, baru mencari pasangan. Dan mencari pasangan kita juga belajar di sini ada relationship check-in, ada ini check-in beda ya, relationship check-in bukan. Dan juga adanya proses-proses di mana tadi kita belajar tentang first dates-nya, do's and don'ts-nya juga, jangan nanya keuangan segala macam. Menarik banget obrolan hari ini. Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi mungkin dengan Zola di lain waktu. Dengan lain topik juga ya. Dengan lain topik juga. Kalau mau tahu tentang Zola the Matchmaker ini, dia adalah founder dari Heart Inc. Bisa dicari di Instagram ya. Instagram atau Google aja Zola Yohanantar juga keluar. Zola Yohanantar. Tinggal Google aja. Just Google my name. Gitu. Ingat, kliennya mulai umur 25 nih udah nih. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, komen gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk selektif dalam memilih belanja online. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.